Pemirsa, Bursa Efek Indonesia secara resmi mengimplementasikan klasifikasi baru IDX Industrial Classification atau IDX pada tahun ini, di mana klasifikasi ini disiapkan sebagai pengganti Jakarta Stock Industrial Classification yang telah ada sejak tahun 1996. Bursa Efek Indonesia secara resmi mengimplementasikan klasifikasi baru di sektor saham, yakni IDX Industrial Classification atau IDX-IC pada tahun ini. Di mana klasifikasi ini disiapkan sebagai pengganti Jakarta Stock Industrial Classification atau JASICA yang telah ada sejak tahun 1996 silam. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia Laksono Widito Widodo mengatakan bahwa klasifikasi tersebut nantinya akan mengelompokkan perusahaan tercatat ke dalam 9 sektor dan 56 subsektor yang digunakan dalam penyusunan indeks sektoral, penyajian publikasi terkait emiten tercatat serta pada sistem-sistem di pasar modal. Selain itu, peluncuran IDX-IC ini dilakukan dalam rangka menjawab kebutuhan perkembangan sektor perekonomian baru sekaligus menyelaraskan dengan global praktis, di mana implementasi ini dilakukan bertepatan dengan pemberlakuan surat edaran BEI terkait tampilan informasi perusahaan tercatat pada kolom remarks dalam GATS. Adapun pihak bursa menilai terus berkembangnya perekonomian di Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya jumlah emiten tercatat dalam bidang usaha baru, maka pengembangan atas klasifikasi perusahaan di Bursa Efek sangat penting dilakukan agar semakin menarik investor bertransaksi di pasar modal Indonesia. Bagi sumber IDX. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami, dan selanjutnya kita akan membahas implementasi klasifikasi bidang usaha baru perusahaan tercatat, di mana Bursa Efek Indonesia baru saja meluncurkan IDX Industrial Classification atau IDX-IC, dan bagaimana teknisnya, kemudian juga apa itu Industrial Classification atau IDX-IC ini. Saat ini kami sudah terhubung dengan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis BEI, Bapak Ignatius Denny Wicaksono. Langsung saja kita sapa Pak Denny. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Menteri, apa kabar? Baik, terima kasih Pak Denny sudah meluangkan waktu IDX Channel, dan tentunya kami ucapkan selamat terlebih dahulu atas peluncuran IDX Industrial Classification atau IDX-IC, Pak Denny. Terima kasih Ya, banyak. Pak Denny, mengawali perbincangan kita, Pak Denny bisa dijelaskan tidak Pak secara singkat implementasi klasifikasi dari IDX-IC ini? Ya, jadi IDX-IC atau IDX Industrial Classification itu merupakan klasifikasi bidang usaha baru untuk perusahaan tercatat, Pak, yang dikembangkan untuk menjawab perkembangan perekonomian Indonesia. Sekarang sudah banyak sekali tumbuh industri baru gitu ya. Jadi kita kembangkan IDX-IC ini. Selain itu, penjualan IDX-IC ini kita berusaha untuk melakukan penyelarasan kemudian prinsip klasifikasi perusahaan tercatat dengan global pattern practice yang saat ini ada di bursa-bursa lain maupun di penyedia indeks provider. Jadi sebelumnya tahun 96 kita sudah ada yang kita sebut JASICA atau Jakarta Industrial Classification. Tapi kami rasa perlu dikembangkan dengan pertumbuhan ekonomi saat ini. Baik, Pak Denny, sebenarnya apa perbedaan antara JASICA dengan IDX-IC ini? Kalau ada pembaruan tentu ada perbaikan-perbaikan tertentu dalam hal ini, Pak. Baik, kalau untuk perbedaannya yang pertama, dari prinsipnya dulu, Pak. Prinsipnya sangat berbeda. Kalau JASICA kita menganut prinsip kegiatan yang dilakukan. Misalkan pertambangan itu kegiatan menambah gitu ya. Kalau IDX-IC kita menggunakan eksposisi pasar. Jadi bahkan di tambang adalah oil and gas. Kita masukkan ke sektor energi. Nah, jadi prinsip klasifikasinya itu yang pertama adalah yang kita ubah. Dan prinsip klasifikasi yang kita ambil di IDX-IC ini itu merupakan prinsip klasifikasi yang biasa digunakan di Bursa Efek atau secara global. Yang pertama. Yang kedua adalah detailnya klasifikasi yang ada dalam IDX-IC. Jadi kalau sebelumnya JASICA itu hanya ada 2 tingkat klasifikasi, yaitu sektor dan subsektor. Yang terdiri dari 9 sektor dan 56 subsektor. Sedangkan untuk IDX-IC kita ada 4 tingkat gitu, Pak. Jadi kita punya sektor, ada 12 sektor, 35 subsektor, 69 industri, dan 130 sub-industri.
Nah, ini jadi klasifikasinya sangat detail sehingga nanti kalau melakukan komparasi itu akan ada detail sekali sampai dengan level sub industrinya, kurang lebih seperti itu kelebihan yang ada dari IDX IC. Pak Denny, dalam implementasinya kode klasifikasi ikut berubah tidak, Pak? Tentu saja berubah, Pak. Kalau tadinya kan hanya ada dua tingkat gitu ya, sektor. Jadi sebelumnya angka dua-duanya 1 sampai 9 dan 1 sampai 9. Sedangkan kalau untuk IDX IC nanti digit pertamanya itu bukan menggunakan abjad A sampai Z. Nah, sedangkan untuk digit keduanya subsektor itu tetap pakai angka sampai 9 dengan digit ketiga dan keempat. Jadi nanti bayangannya misalkan A111, A123 kurang lebih seperti itu nanti kalau di IDX IC. Baik, dalam implementasinya ketika beberapa indeks lainnya sebelumnya juga dilakukan evaluasi, apakah hal yang sama juga dilakukan kepada IDX IC ini, Pak Denny? Betul sekali, Pak. Jadi pada prinsipnya Bursa Efek Indonesia kan selalu melakukan evaluasi industri ini biasanya 1 tahun sekali. Sama dengan Jessica dan dengan IDX IC ini, yaitu kita melakukan di bulan April hingga bulan Juni pada saat laporan keuangan dan laporan tahunan keluar. Dan tentu saja pada saat awal pertama kali perusahaan tercatat mau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, kita akan melakukan evaluasi dan masuk ke dalam klasifikasi mana. Seperti itu, Pak. Baik, artinya ada kemungkinan juga dengan evaluasi dari seperti indeks lainnya, ada beberapa sektor atau saham tertentu yang masuk ke dalam kategori ini, kemudian setelah melakukan evaluasi ada kemungkinan juga yang akan keluar, Pak Denny. Betul, Pak. Itu biasanya kita lakukan 1 tahun sekali. Dan pasti keluar masuk turnovernya nanti biasanya ketika ada aksi korporasi tertentu, gitu, kayak misalkan ada akuisisi atau ada perubahan bidang usaha baru, nah itu akan masuk ke klasifikasi yang lainnya, gitu. Seperti itu. Baik, Pak Denny tadi Anda sempat singgung ada perubahan dari beberapa sektor ini dibandingkan dengan indeks sebelumnya, Jessica begitu. Sektor-sektor apa saja yang ditambahkan dalam hal ini? Apakah penambahan sektor ini juga menjawab perkembangan dengan banyaknya lini usaha yang berkembang cukup pesat dalam beberapa waktu terakhir? Betul sekali, Pak. Tadi awalnya kan tadi prinsipnya dulu kita ubah gitu ya. Dari aktivitas menjadi exposure dan juga tujuannya adalah tadi untuk mengakomodasi pertumbuhan sektor-sektor baru. Sebagai contoh misalkan sektor kesehatan. Nah, sekarang ini ada di sektor H, sektor tersendiri di mana sebelumnya hanya merupakan subsektor. Dan juga seperti kita tahu, startup dan perusahaan-perusahaan IT sekarang sudah banyak sekali gitu. Itu kita masukkan di dalam sektor baru, yaitu sektor teknologi. Nah, kita harapkan makin banyak lagi nih perusahaan yang listing di bursa dengan kategori-kategori tersebut, Pak. Baik, Pak Denny menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, Pak. Nanti kita akan lanjutkan kembali, nanti kita akan coba bahas. Ini dari beberapa data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Ada produk investasi yang masuk juga ke dalam sektor. Mungkin nanti bisa dijelaskan Pak Denny, kemudian juga proses transisi seperti apa dari Jessica kemudian juga ke IDX IC ini. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa bersama kami. Market Review akan segera kembali sesaat lagi.